Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas pengembangan dasar tentang library pandas. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita, yaitu di sini dengan saya sendiri Reja Muhammad Julian dengan NRP 15 2021 dan selanjutnya ada Safira Kurnia Pasya dengan NRP 15 2022 109 dan selanjutnya ada Kristal Pania Putri dengan NRP 15 2022 129. Bisa kita lihat di sini sejarah awal mula dari Pindas itu sendiri dikembangkan oleh Wes Makin pada tahun 2008 saat ia bekerja di AKR Capital Management. Makin kemudian meyakinkan AKR untuk memperoleh Pandas menjadi suatu open source. Library Pandas juga berkembang dengan sangat pesat sekali hingga saat ini, dan pengguna Pandas dalam Python itu sendiri sering kali muncul pada domain akademis hingga komersial, termasuk keuangan, neuroscience, ekonomi, statistik, periklanan, analisis, web, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada pengertiannya. Pengertian dari Pandas yaitu sebagai pustaka atau library dari perangkat lunak open source yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python itu sendiri untuk menganalisis sebuah data, memanipulasi data tabular. Dan pustaka ini menyediakan berbagai struktur data yang kuat seperti data frame yang memungkinkan pengguna untuk mengimpor, membersihkan, menggabungkan, dan menganalisis data dengan mudah. Pandas juga menawarkan berbagai alat untuk menjalankan operasi statistik, penyaringan, dan pengelompokan data. Dalam ringkasannya, Pandas adalah alat yang sangat penting dalam analisis data dan ilmu data yang memungkinkan para pengguna untuk bisa bekerja dengan data dalam format tabel dengan mudah dan efisien dalam lingkungan pemrograman Python. Selanjutnya, cara kerja Pandas yaitu sangat menarik. Tipe datanya berupa atau extensionnya berupa CSV, TSV, atau SQL diubah menjadi sebuah Python dengan rows dan columns yang disebut dengan sebagai data frame. Objek ini terlihat sangat mirip dengan tabel yang terdapat pada software statistika seperti Excel atau SPSS. Data yang sudah diolah akan sangat mudah dianalisis karena berbentuk suatu library. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana cara memakainya. Pertama, kita install terlebih dahulu library Pandas. Langkah pertama itu menggunakan sebuah Pandas itu yaitu memastikan terlebih dahulu pada library pada Python itu apakah sudah terpasang atau belum. Jika belum, maka langsung aja install dengan sistem di CMD ataupun terminal menggunakan perintah pip yang di bawah ini ya, pip install Pandas. Bila cukup sudah mengetikkan ini di terminal, selanjutnya kita mengimport library Python. Dan setelah Pandas diinstal pada sistem, kita perlu mengimport library ini agar bisa digunakan. Modul ini umumnya diimport seperti ini yang di bawah ini ya, import Pandas alias PD. SPD yaitu alias S-nya. Istilah PD tersebut sebagai alias untuk Pandas, namun sebenarnya kita perlu mengimport perpustakaan menggunakan alias. Itu hanya sebagai pembantu untuk mempermudah dalam source code yang lebih singkat. Alias ini juga bisa kita ubah sesuai keinginan kita pada umumnya. Pandas bisa digunakan untuk memanipulasi dua struktur, yaitu series dan data frame. Selanjutnya, series frame. Series frame itu masuk ke struktur data dari Pandas itu sendiri. Jadi Pandas series itu merupakan satu array, satu dimensi yang dapat memegang data dari berbagai tipe, mulai dari integer, string, hingga fun project. Pandas series pada dasarnya sangat mirip dengan kolom sheet dan Excel, dan contoh gambarnya bisa dilihat di samping kanannya, seperti ini. Dan di sini untuk mengatur indeks, indeks dari series, kita perlu menggunakan parameter indeks. Contohnya di sini akan melakukan pengaturan indeks pada data NumPy array yang sudah kita buat sebelumnya dengan indeks 12, 13, 14, 15. Dan bisa dilihat di sini strukturnya kurang lebih seperti ini ya di gambar. Terus terlihat bahwa indeks series berubah menjadi 12, 13, 14, dan 15.
Perlu diingat bahwa pengaturan indeks harus sesuai dengan panjang dari data yang ada. Bila tidak sesuai akan menimbulkan sebuah error yang panjang dan indeks tidak sesuai. Dan di sini struktur data pada data frame. Dan data frame merupakan sebuah tabel atau data tabular dengan array dua dimensi yaitu baris dan kolom. Setiap kolom pada data frame merupakan objek dari series dan baris terdiri dari elemen yang ada pada series. Data frame sangat berguna dalam analisis data karena memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan data yang terstruktur dengan cara intuitif, dan gambarnya bisa dilihat seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kristafalia Putri dengan NF 15 2022-126. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Reza. Dalam data frame kita dapat menambah dan menghapus kolom. Misalnya, Anda telah membuat data frame dengan baris 1, 2, 3, dan 4 dan kolom A, B, C, D. Jika ingin menambahkan kolom, ada dua cara, yaitu yang pertama, misalnya akan menambahkan kolom F dengan operasi penambahan kolom C dan E, yaitu ditulis dengan F sama dengan kolom C ditambah kolom E, lalu print hasil F-nya. Cara yang kedua yaitu kita akan menambahkan kolom G dengan cara G sama dengan PD titik series, tuliskan angka untuk kolom yang berada di baris 1, 2, 3, 4, lalu tuliskan indeks 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk menghapus kolom juga ada dua cara. Cara yang pertama yaitu misalnya kita akan menghapus kolom B, dituliskan dengan cara del B, lalu di bawahnya B, maka kolom B akan terhapus. Cara yang kedua yaitu menghapus kolom dengan pop. Misalnya kita akan menghapuskan kolom C, dituliskan dengan C titik pop dalam kurung C, lalu di bawahnya C, maka kolom C akan terhapus. Manfaat pandas dalam analisis data yaitu struktur data dengan data frame, kemampuan untuk mengimpor dan memproses data dari berbagai sumber, pembersihan dan pemformatan data yang mudah, operasi manipulasi data yang kuat seperti penyaringan, penggabungan dan agregasi, visualisasi data yang mudah dengan dukungan untuk integrasi dengan pustaka visualisasi seperti Matplotlib. Pandas membuat analisis data dan manipulasi data tabular lebih efisien dan lebih mudah dilakukan dalam lingkungan Python. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Izin perkenalkan diri, nama saya Safira Kurnia, NRP 15 2022-109. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai library Pandas. Dan di sini saya akan membahas mengenai merge dan grouping database. Saat kita membuat atau menganalisis data, kita tentu saja tidak cukup dengan satu sumber data kan. Kita memerlukan banyak sumber data dan juga banyak informasi. Akan tetapi ketika kita memiliki banyak data, kita akan kesulitan pada manajemen data, di mana jika kita memanage data dengan buruk, maka output yang kita hasilkan itu akan keliru. Nah, di sini library Pandas itu menyediakan beberapa fitur dan fungsi untuk memudahkan kita memproses atau memanipulasi data. Nah, di sini ada merge dan dapat kita lihat di gambar sebelah kiri. Merge itu ada 4 macam ya, ada left, right, inner dan outer. Nah, di sini dapat dilihat oleh kita semua bahwa terdapat dua lingkaran di setiap jenisnya. Dan untuk left ini, left merge ini artinya data yang ditampilkan itu yang data yang sebelah kiri, tetapi data yang kanan itu masih berhubungan dengan data yang sebelah kiri. Sedangkan yang right itu kebalikannya, data yang ditampilkan itu yang di sebelah kanan akan tetapi masih berhubungan dengan data yang di sebelah kiri. Yang inner itu data yang termasuk ke dalam data sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana yang diambil itu yang keduanya, dan outer itu seluruh data dari lingkaran kiri dan kanan akan diambil. Selanjutnya ada grouping. Grouping ini merupakan proses di mana dataset dikelompokkan secara lebih spesifik. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Di sini itu ada key yang ABC itu tuh key, dan yang sebelahnya itu datanya 0, 5, 10 atau bisa kita sebut juga sebagai value.
Nah, kita bisa lihat nih di key-nya itu ada yang sama kan, di baris 1, baris 4, baris 7 itu key-nya sama-sama A. Nah, dengan Pandas ini kita dapat membuat grup dengan yang memiliki yang sama tadi. Kita pisah dulu, semisalkan A yang tadi jadi A0, A5, A10, kemudian kita pisah yang B jadi B5, B10, B15, kemudian yang C, C10, C15, C25. Nah, nanti si data yang sudah dipisah ini kan key-nya sama ya, sehingga si value atau data yang tadi ada di sebelahnya itu akan dijumlahkan semuanya, kemudian akan menghasilkan data yang terbaru. Nah, dari data yang terbaru ini dapat kita lihat key-nya yang asalnya ada 9 itu menjadi 3. Kemudian itu karena di grup ya, karena di grup berdasarkan key, dan juga datanya menjadi lebih sederhana. Kemudian pertanyaannya, Pandas bisa digunakan untuk apa saja sih? Ada banyak kegunaan Pandas ya. Kita juga sering menggunakan, kita juga mungkin yang sering membuat program yang berhubungan dengan data pasti pernah menggunakan Pandas ini. Karena ya, yang pertama, fungsi Pandas ini untuk data cleansing, sesuai dari namanya data clean, yang artinya ini akan membersihkan data. Nah, yang dibersihkan itu data apa sih? Bisa data yang tidak terpakai, data yang tidak akurat, dan yang pastinya data-data yang error. Hal ini untuk mencegah kita ketika membuat program itu akan menghasilkan output yang tidak akurat ya. Jadi data cleansing itu mencegah hal tersebut. Nah, selain dari data cleansing, Pandas juga bisa digunakan untuk data fill. Data fill ini adalah proses ketika kita ingin menambahkan sel kosong dengan data secara otomatis. Nah, data ini diambil dari pola-pola data yang didapat sebelumnya. Dan hal ini tentu saja akan mempermudah kita, mempermudah pekerjaan dan juga mempercepat pekerjaan kita. Kemudian Pandas bisa digunakan untuk visualisasi data. Visualisasi data ini dapat dilakukan ketika kita menggabungkan Pandas dengan library lain yang menghasilkan visual data, seperti misalkan Matplotlib. Kemudian ada Pandas juga bisa digunakan untuk penggabungan dan penyatuan data seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, merge dan grouping. Kemudian ada analisis statistik, inspeksi data, dan juga dapat memuat serta menyimpan data. Baik, kita sampai kepada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan library Pandas. Seperti yang kita tahu, setiap library itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari library Pandas yang saya ketahui. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya itu ada struktur data tabular. Jadi dengan adanya data frame pada Pandas, kita dapat merepresentasikan data tabular dengan mudah. Jadi dapat dibilang bahwa data frame ini membantu kita merepresentasikan dan juga mengolah data-data tabular. Nah, selanjutnya kelebihan lain dari library Pandas ini adalah fleksibilitas import data. Ketika kita memiliki data dalam bentuk CSV, Excel, SQL, dan lain sebagainya, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu repot-repot mengubah format data tersebut secara sendiri. Karena library Pandas ini memiliki fitur yang dapat mengelola data kita apapun itu jenis formatnya. Nah, kemudian ada pembersihan data, memungkinkan pembersihan data yang efisien, termasuk mengatasi missing values dan data yang tidak konsisten. Mungkin ini berhubungan dengan data cleansing yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada manipulasi data, menyediakan alat kuat untuk operasi penggabungan, penggantian, agregasi, dan transformasi data. Ini sama seperti tadi ada merge dan grouping juga. Kemudian ada visualisasi data, dapat digunakan bersama dengan pustaka visualisasi seperti Matplotlib untuk visualisasi data. Seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, pada library Pandas ini dapat disatukan ya, dapat digunakan juga dengan library lain seperti misalkan Matplotlib yang akan menghasilkan visualisasi data yang berbentuk visual sehingga mudah dibaca oleh kita sebagai programmer ataupun sebagai user yang melihatnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari library Pandas. Yang pertama, kekurangannya itu ada pada konsumsi memori. Jadi ketika kita menggunakan data frame dalam skala yang besar, maka akan cukup menguras memori kita, karena ya tentu saja data yang kita miliki juga kalau misalkan skalanya besar pasti banyak kan. Karena itu akan menguras memori. Kemudian kecepatan eksekusi, ketika kita menggunakan banyak data yang diolah, data yang dimanipulasi secara intens, maka tentu saja akan membuat kecepatan eksekusi dari program kita itu berkurang. Nah, kemudian ada kurang dukungan terhadap data terstruktur lainnya. Jadi library Pandas ini tuh jagoannya di data tabular kan, akan tetapi kurang di data lain seperti struktur data hierarki atau data dengan dimensi yang lebih tinggi lainnya.
Baik, mungkin cukup segitu saja mengenai pembahasan mengenai Pandas Library dari kelompok kami ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.